Falama ing dhamma ala dzalika kaunu ruwiya min aujun akhara zala bidzalika makuna nasyahu. Maka hilanglah apa yang kita khawatir kan dari lemahnya perawi dari jalur Imam Tirmidzi tadi, yaitu Alqam, maka diriwayatkan dari jalur Bukhari Muslim, yakni dari Abi Zinad, dari Araj, dari Abi Hurairah. Ya, teruskan. Tadi sampai mana? Falamma ing dhamma mongko semangsana ala kalane kumpul ala dalika ing atase mengkono-mengkono fadisu hasanun min hadhil jihati hasanun ila akhiri. Apa kaunuhu anane hadis iku riwayat riwayatake hadis min aujin akhara sangka dalan kang weneh. Zala mongko dadi ilang bidzalika kelawan mengkono-mengkono ing dhamma ala dzalika kaun ruya min aujin akhara. Zal ilang apa ma barang kunna kang ana sapa kita iku nahsya nguwatirake to wedi nguwatirake sapa kita hu ing ma terus apa itu makuna nasahu terus alaihi ing atase hadis alaihi tamama min jihati su'i hifdi sangka ara-ara alane apalane Muhammad bin Amr bin Alqamah. Panjabaro mongko dadi ketambal bihi kelawan kaunuhu ing dhamma ala dalika kaun ruya min aujin akhara. Bidzalika klan mungkun ing dhamma ala dalika kaunuhu ruya min aujin akhara. Apa dalika naksu mengkono kekurangan al yasiru kang kidhe. Fasolla mongko dadi sahih apa hadis apa hadzal isnadu iki sanad wa tahaqqalan den padhaake apa hadis hasan bidarajati sahih lawan derajat hadis sahih. Jadi ternyata hadis tersebut diriwayatkan dari jalur yang lain. Kalau dari jalur Tirmidzi itu hadisnya dan karena ada perawi namanya Muhammad bin Amr bin Alqamah yang masih diragukan kedobit tanya meskipunnya orang yang adil dan jujur, juga termasuk taat dan menjaga diri dari halal dan haram, menjaga agamanya, tetapi ke sisi kedobitannya ringan. Nah, keberadaan hadis ini ketika hadis hasan lidzatihi ini, ketika kita dapati hadis tersebut diriwayatkan dari jalur yang lain, jadi riwayat Sahih Bukhari dari jalur jalan Abi Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah itu, maka hilanglah apa yang kita khawatirkan. Zalama kunna nasyahu alaihi min jihati suhibdihi wan jabara bihi, dan tertambahlah karena tergabungnya ke dalam sanad tersebut sanad yang lain, diriwayatkan dari yang lain, injabaro tertambahlah lewat tadi dzalikal naksul yasir kekurangan yang sedikit tersebut, yakni keberadaan perawi Alqamah tadi, karena diriwayatkan dari jalur yang lain, dari jalur Bukhari Muslim, dari sanadnya Abi Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah. Kemudian derajatnya naik menjadi hadis sahih
ligai rihi. Fasokha hadal isnad. Sanad ini sahih, artinya hadisnya juga sahih. Dan waltahaqa bidarajati sahih, maka disetarakan dengan hadis sahih dan bertemulah dengan hadis sahih. Hal ahasan li ghairihi, al hasan li ghairi, al hasanu li ghairi, utawi bab nerangake hasan li ghairihi. Ta'rifu ta'i al awal tengawan iku ta'rifu ta'rif hadis hasan li ghairihi. Wa utawi hasan li ghairihi iku idza ta'ad iku ta'rifu ala tengah witan iku ta'rifu ta'rifi hasan li ghairihi. Wa utawi hasan li ghairihi wa utawi hasan li ghairihi iku ad-dhaifu hadis dhaif idza ta'addadat arikalane wa wilangan apa turuku pira-pira sanate dhaif to dalane dhaif. Walam yakun lan ora ana apa sababu du fihi, sebab kedhaifane hadis dhaif, kedhaifane dhaif iku fisqar rawi kefasikane perawi au kadbahu utawa gorohe arawi. Yustafadu dan ala faidah min hadza tarif sing iki tarif apa ana dhaifah setune hadis dhaif iku yartaki bisa munggah apa hadis dhaif ila darajatil hasani maring derajat hasan li ila darajatil hasani li maring derajati hasan li bi amro ini kelawan perkara loro umautai amroni iku ayyurwa yen to den riwayatake apa hadis min tariqin akhara sangka dalan kang weneh fa aksara mongko luwih akeh ala ayakuna tariqu kelawan ing atase kelawan syarat atau ing atase syarat ayakuna yen to ana ala ayakuna kelawan ing atase syarat anane apa at-tariqu dalan to apa tariqul akhiru sanad kang weneh iku mislahu padane dhaif au aqwa utawa luwat mindu saking dhaif katimbang dhaif ba utawi ba iku ayakuna yen to ana apa sababu fil hadisi sebab kedhaifane hadis iku imma su'akhib di rawi ana krana iku imma su'a hibdi rawi ana to krana alane apalane perawi ing kitain utawa alane kapegote pisanadin dalam sanate hadis au jahalatin utawa bodho keliru ya au jahalatin utawa ora kinawruan firijali ing dalam pira-pira perawine firijali ing dalam pertingkai pira-pira perawine hadis dhaif. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa hadis makbul, hadis ahad menurut kuat dan lemahnya itu terbagi menjadi dua. Ada hadis makbul, ada hadis mardud. Hadis mardud disebut juga hadis dhaif. Kemudian hadis makbul dibagi menjadi 4. Ada hadis sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Kalau hadis sahih li ghairihi itu pada dasarnya adalah hadis hasan li dzatihi karena diriwayatkan dari jalur yang lain yang juga serupa atau lebih kuat, maka derajatnya naik menjadi sahih li ghairihi yang semula hanya hasan li dzatihi. Sama halnya hadis mardud atau hadis dhaif
di bawah hadis hasan lidzati, di bawahnya lagi namanya hadis dhaif atau hadis mardud. Nah, hadis mardud atau hadis dhaif ini bisa naik derajatnya menjadi hasan atau disebut hasan li ghairi manakala sanadnya banyak, memiliki jalan yang banyak. Seperti juga artinya diriwayatkan dengan sanad yang banyak, tidak hanya satu. Ini naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Tapi dengan ketentuan bahwa sebab kedhaifannya tersebut bukan karena kefasikan perawi, karena perawinya misalkan ahli maksiat atau perawinya ahli bid'ah atau perawinya pembohong. Maka di sini enggak, meskipun hadis tersebut dhaif diriwayatkan jalur yang banyak, tapi kalau perawinya semacam ini tidak pernah naik menjadi hadis hasan li ghairi. Jadi yang disebut hadis hasan li ghairi adalah wa ad-dhaifu idza ta'addada turuqu, yaitu hadis dhaif jika jumlah atau sanadnya itu berbilang atau banyak. Jika sanadnya banyak, tidak hanya satu, dan sebab kedhaifannya bukan karena kefasikan perawi atau dustanya atau bohongnya. Jadi yang disebut hasan li ghairi wa ad-dhaif idza ta'addada turuquhu wa lam yakun sababu du'fi fisqar rawi aw kadzabahu. Yustafadu min at-ta'rif anna ad-dhaifa yartaqi ila darajatil hasani li ghairi bi amrayni. Yustafadu ini diambil faedah, maksudnya yustafhamu. Dipahami dari ta'rif tersebut, ta'rif ini yang ta'rif hadis hasan li ghairi ini, bahwa hadis dhaif anad dhaifa yartaqi ila darajatil hasan. Jadi hadis dhaif itu bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairi itu karena dua faktor. Pertama, ayur wa min tariqin akhara fa aksar. Jadi hadis dhaif itu harus pertama syaratnya hadis tersebut diriwayatkan dari sanad yang lain yang berbeda dan jumlahnya tidak hanya satu, dari sanad yang dari jalur yang berbeda atau lebih, artinya bisa satu atau dua atau tiga lebih. Dengan ketentuan ala ayakuna tariqul akharu mislahu aqwa minhu, dengan ketentuan bahwa sanad yang lain itu sisi kedhaifannya juga seperti hadis tersebut. Yakni aspek kedhaifannya bukan karena kefasikan perawi atau bohongnya. Misalkan perawinya itu misalkan hadis itu sanadnya terputus, misalkan itu bisa, itu kelemahannya tidak terlalu parah kalau beda dengan bohong. Misalkan biasanya ada dari kalangan abad pertengahan itu ada orang-orang zindik. Orang zindik itu orang yang seperti daerah Persia itu ada penganut Majusi. Ketika Islam datang ke mereka, itu mereka karena tetap dalam ajaran yang semula pada di dalam hatinya tetap dia menganut ajaran nenek moyangnya. Tapi ketika dia masuk Islam, dia pura-pura masuk Islam. Nah, biasanya kelompok ini orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Mereka tidak ingin tergusur status sosialnya, dan mereka masih memiliki ajaran-ajaran nenek moyangnya. Ya, seperti Majusi yang penyembah berhala, penyembah api. Nah, masuk Islam tetapi hanya luarnya saja, dalam hatinya mungkin juga ada Nasrani. Kemudian dia membikin hadis, kemudian nisbatnya kepada sanad yang sudah dikenal. Dan ini banyak terjadi di kalangan mereka ini. Nah, biasanya ada yang ketangkap. Para ulama tahu, memerintahkan khalifah untuk menangkapnya. Kemudian ditangkap. Ketika ada yang ditangkap itu kemudian dihukum, misalnya dia mengaku, saya telah membuat hadis palsu sejumlah ada 2.000 lebih, ada itu 3.000 lebih. Itu banyak. Dan juga tidak hanya dari orang zindik, kadang-kadang juga orang Islam yang kuat pun hanya untuk mendukung suatu madhab tertentu, dia juga memasukkan hadis. Maka kalau semacam itu, kalau perawinya ditengarai itu pembohong karena misalnya penganut, ternyata diteliti seorang zindik atau seorang yang ketahuan memasukkan hadis,
Maka hadis pun yang berasal dari dia, hadisnya menjadi hadis maudhu, hadis palsu. Karena ada unsur al-kadbu. Nah, hadis semacam ini, kalau misalkan diriwayatkan oleh banyak, meskipun itu benar, adanya kalau dari jalur yang benar, hadis yang tetap berjalur dari dia, tetapnya hadisnya dhaif, tidak menjadi hasan li ghairi. Jadi hadis hasan li ghairi itu, hadis dhaif itu bisa naik menjadi hasan li ghairi dengan ketentuan diriwayat dari jalur yang lain, dengan ketentuan yang lain itu serupanya atau lebih kuat. Artinya kalau misalkan hadisnya tadi terputus sanad, hanya ringan, tidak sampai fasik perawinya atau tidak pembohong, atau misalkan diriwayatkan dari jalur yang lain, dari jalur lain itu ternyata lebih kuat. Kalau dari jalur ini ternyata hadisnya hanya hadis dhaif. Tapi dari jalur yang lain itu hadisnya misalkan hadisnya sahih. Misalkan kalau misalkan yang satunya dari jalur Abu Hurairah, hadisnya sahih. Tapi dari jalur misalkan dari jalur Ibnu Mas'ud misalkan, ini ada sanadnya yang terputus misalkan, hadisnya menjadi dhaif. Nah, ini hadis yang dari dua jalur yang beda maknanya sama, misalkan hadisnya sama, misalkan an-nadhafatu minal iman misalnya ya. Kemudian dari jalur Abu Hurairah hadisnya sahih, dari jalur yang tadi dari Ibnu Mas'ud itu hadisnya karena terputusnya sanad. Nah, hadis yang kedua ini yang di Ibnu Mas'ud itu bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Tapi kalau hadisnya Abu Hurairah tetapnya lain dari sanad setelahnya tetap dikatakan hadis sahih. Jadi demikian pengertian dari hadis hasan li ghairihi. Kemudian yang kedua syaratnya ayakuna sababu fil hadis, sebab faktor kedhaifan hadis itu di luar dari kefasikan dan kebohongan perawi. Contohnya misalkan buruknya hafalannya perawi, atau lemahnya hafalan perawi, atau terputusnya sanad, atau inqita'un fi sanadihi, atau misalkan jahalatun fi rijali. Ada perawi yang identitasnya tidak diketahui, misalkan namanya Abdullah bin Zubaidah misalnya, Abdullah bin Zubaid misalnya. Nah, ini para ahli hadis tidak mengenal siapa ini Abdullah bin Zubaid ini. Biasanya para perawi mulai sahabat, tabi'in ini mereka dikenal identitasnya, siapa gurunya, kemudian berapa hadisnya yang dihafal, kemudian murid-muridnya siapa. Tapi ada suatu hadis diriwayatkan dengan perawi si Abdullah bin Zubaid, dari Abdullah bin Zubaid. Ternyata para ahli hadis nggak ada mengenalnya. Yang hanya mengenal satu muridnya, misalkan muridnya namanya Humaid misalkan. Yang mengenal hanya Humaid. Ini namanya perawi Abdullah bin Zubaid ini tidak diketahui identitasnya. Ini perawi majhul, namanya perawi majhulun, perawi yang tidak diketahui identitasnya. Ghairu ma'rufin haluhu, dari diketahui keadaannya atau identitasnya. Siapa sebenarnya dia, lahirnya di mana, tidak diketahui. Yang tahu hanya muridnya, karena muridnya hanya satu. Maka di sini hadis ini pun menjadi hadis dhaif karena tidak diketahui identitas perawinya. Nah, hadis dhaif semacam ini bisa derajatnya menjadi hasan li ghairi, manakala hadisnya ini ternyata diriwayatkan dari jalur yang lain, mungkin serupa, hadisnya juga dhaif, atau diriwayatkan dari jalur yang lain, satu atau dua, di mana yang dari lain itu mungkin lebih kuat, misalkan hadisnya sahih. Tapi tetap dari hadis yang dari jalur dia dari ini tadi itu hadisnya hasan li ghairi karena diriwayatkan dari jalur yang lain. Kemudian martabatuhu asani utawi kang kaping pindho iku martabatu derajati hadis hasan li ghairi. Al hasanu li ghairi utawi hasan li ghairi iku adna martabatin, luweh asor derajate minal hasani lidzati katimbang hasan
tihi. Nah, derajatnya hadis hasan li ghairihi tentu saja karena semula hadis dhaif ya di bawah dari hasan lidzati. Di atas dari hadis dhaif. Nah, itu. Wa yusamma. Terusnya itu. Apa itu? Wayam bani lan den jumenengake. Wayam bani lan dadi jumeneng. Malah dalika ing atase mengkono hasan li ghairi adna martabati min hasan lidzati. Apa annahu setune kelakuan lau ta'arada lamun lelawanan apa al hadis lidzati hadis hasan lidzati ma'al hasani li ghairihi sertane hasan li ghairi kudima mongko den dihinake apa al hasan lidzati hadis hasan lidzati. Nah ini karena derajatnya hadis hasan li ghairi itu derajatnya di bawah dari hasan lidzati. Meskipun hadis hasan li ghairi diriwayatkan jalur yang banyak, sementara hasan lidzati itu hadisnya salahnya hanya boleh satu, cuma perawinya ada yang ringan kedobit, tanya sama dengan hadis sahih. Jadi mas hasan lidzati sama dengan hadis hasan. Nah, kalau ada pertentangan, ada perbedaan, yang satu dalam persoalan hukum, yang satu hadis hasan lidzatihi yang menyatakan bahwa Rasulullah melakukan dengan berdiri. Kemudian yang satunya dalam persoalan, kemudian yang satunya hadis hasan li ghairihi yang merupakan hadis dhaif yang jalur sanadnya banyak tadi menjadi naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Jika terjadi pernah misalkan dalam hadis hasan li ghairihi tadi menyatakan bahwa Rasulullah melakukan dengan duduk, maka yang diutamakan, yang ditarjihkan, yang unggul, yang rajih itu adalah hadis hasan lidzati meskipun hanya sanadnya satu. Sementara hasan lidzati tadi sanadnya banyak, cuma dhaif. Itu karena disebut hasan lidzati karena sanadnya pada hakikatnya adalah dhaif. Maka yang diutamakan adalah hasan lidzati. Hukmuhu asali sudah ngameteliku hukmuhu hukumi hadis hasan li ghairihi. Wa utawi hasan li ghairihi iku minal makbuli setengah golongane hadis makbul.